Lanjut. Kalau mulai itu saya pertama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk santai di tengah taman, seekor kucing memakan ikan. Selamat siang wahai teman-teman, semoga harimu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa tanggal 25 Juli 2023, kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Selawat beriring salam tidak bosannya kita berikan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 19 Payakumbuh, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 19 Payakumbuh. Baiklah, untuk memulai acara ini, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dibacakan basmalah tadi, mudah-mudahan acara kita hari ini berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang pertama, marilah kita minta kepada Ibu Kepala Sekolah menyampaikan arahannya di hadapan kita bersama. Kepada Ibu Darmayeni SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati tenaga pendidik dan kependidikan SD 19 Payakumbuh, seterusnya kepada Ibu Sri Maulita sebagai narasumber pada kegiatan aksi nyata budaya positif hari ini. Bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan aksi nyata yang akan disampaikan oleh Sri. Selawat beriring salam dan lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk tidak memanjangkan kalimah, seperti sudah kita ketahui bahwa ini adalah salah satu dari program calon guru penggerak dengan adanya diseminasi aksi nyata. Marilah kita ikuti bersama-sama, berbagi ilmu. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat nanti dari Ibu Sri, penyampaian Ibu Sri bermanfaat bagi kita semua. Dan yang lainnya bisa juga kita mengikuti jejak Ibu Sri menjadi CGP nantinya. Hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih semangatnya, ice breaking kita sedikit ya Bu. Kita tepuk wow aja. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih O. Wow.
kasih W, kasih O, kasih W. Wow, Bu Ami sibuk sekali. Terima kasih Ibu tenaga pendidikan hari ini. Ya, acara selanjutnya yaitu acara inti, yakninya diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita atau Ibu Sri sebagai calon guru penggerak kepada Ibu Sri Marwita SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada protokol yang memberikan kesempatan. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini guna diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kota Payakumbuh. Baiklah, Bapak Ibu semua, salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 19 Payakumbuh dan Ibu-Ibu Majelis Guru SD Negeri 19 Payakumbuh serta tenaga kependidikan. Baiklah, pada hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kota Payakumbuh ingin memberikan diseminasi aksi nyata budaya positif. Di sini merupakan salah satu tugas yang harus kami lengkapi dalam masa pendidikan ini, yaitu membuat aksi nyata budaya positif yang kami pelajari pada modul 1.4. Aksi nyata ini dimulai dengan rancangan tindakan aksi nyata, yaitu yang pertama, tolak ukur dari aksi nyata ini terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakannya, yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Latar belakang dari budaya positif ini yaitu murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan dari aksi nyata ini yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Nah, sekarang ini kita kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nah, saat ini tadi merupakan rancangannya dan sekarang adalah pelaksanaannya dari diseminasi budaya positif ini. Selamat datang pada para guru hebat SD Negeri 19 Payakumbuh. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, di sini Sri sebenarnya ingin memberikan ilmu yang sudah dipelajari pada modul 1.4 dan ini juga merupakan tugas yang harus dilengkapi dan diupload di dalam LMS.
Nah, terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, aksi nyata modul 1.4 ini merupakan pengimbasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, konsep utama modul budaya positif itu yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua kebutuhan dasar manusia, yang ketiga disiplin positif, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima segitiga restitusi, yang keenam motivasi perilaku manusia, dan yang ketujuh posisi kontrol. Nah, inilah semua isi dari modul budaya positif tersebut. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, dengan setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum yang kita laksanakan saat sekarang ini, yaitu kurikulum merdeka, di mana kita menginginkan murid kita yang merdeka. Nah, di sini untuk menciptakan murid yang merdeka berarti kita menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, disinilah pembelajaran dengan paradigma baru itu terjadi, di mana kita akan menciptakan pembelajaran yang bervariasi dengan metode dan strategi yang bervariasi, sehingga pembelajaran itu bermakna bagi murid kita, sehingga kita dapat membuat pembelajaran itu berpusat pada murid atau berpihak pada murid. Dan juga tahap perkembangannya itu juga kita laksanakan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang semua kita tahu profil pelajar Pancasila ini ada berapa ya Bapak Ibu? Nyanyi kita dulu sepertinya daripada ngantuk. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, berarti tujuan kita yaitu menciptakan murid kita yang memiliki profil pelajar Pancasila. Itulah pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif ini dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, mungkin kita semua merasakan menegakkan disiplin ini sangat susah di sekolah kita. Betul atau tidak, Nak? Iya. Karena disiplin ini menurut mindset kita itu merupakan hukuman. Kalau kita bilang disiplin, yang teringat bagi anak kita itu adalah hukuman. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nanti saya akan bagikan kuesioner. Kebutuhan dari kelima kebutuhan ini, kebutuhan mana yang perlu kita penuhi? Yang bagian manakah yang kebutuhan yang belum terpenuhi bagi kita masing-masing? Sebelumnya kita lihat dulu pengertiannya masing-masing. Bertahan hidup di sini, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, bertahan hidup di sini ya seperti kita butuh makan, butuh rumah, butuh sehat, seperti itu.
Yang kedua, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, semua kebutuhan ini kita butuhkan dan harus seimbang sebenarnya. Dan yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita ada pada saat itu. Jadi kasih sayang dan rasa terima ini merupakan kebutuhan yang pertama mungkin ya bagi kita, karena jika kita sudah merasa disayang dan diterima di mana kita berada, mungkin kebutuhan-kebutuhan lain akan mudah terpenuhi juga. Selanjutnya, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu kebebasan. Selanjutnya yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tentunya tidak berbeda. Kita juga butuh kesenangan, dan begitu juga murid-murid kita. Nah, di sini ada kuesioner yang saya harapkan ibu-ibu dapat isi. Dilingkari angka. Dilingkari angka sesuai dengan kondisi kita saat ini. Bagaimana kondisi ibu-ibu semua? Kebutuhan mana lah kira-kira yang kita butuhkan saat ini? Nanti setelah diisi dijumlahkan ya Bu.
nanti akan tergambar di sana kebutuhan-kebutuhan yang sudah terpenuhi dan kebutuhan yang perlu dipenuhi. Banyak. 40 soal. Yang di belakang ada pertanyaan, nanti dijawab berdasarkan yang kita jawab nanti. Di belakang ada tabel nomor 1 sampai 10, dihitung berapa jumlah yang sudah kita lingkari. Sampai 10, hitung berapa jumlahnya. Sampai 10, 10 sampai 20, 11 sampai 20, 21 sampai 30, dan 31 sampai 40. Kalau sudah selesai dijumlahkan Bu Riki. Nomor 1 sampai 10 berapa jumlahnya? Isikan pada kolom pertama di halaman ketiga. Ya, dijumlahkan Bu. 1 sampai 10, di belakang ada tabel. Hasilnya ditulis di dalam tabel tersebut.
Kemudian setelah kita hitung, kita jawab pertanyaan yang 3 di bawah tabel tersebut. Ya, pertanyaan menurut Anda pertanyaan nomor 1 sampai 10 mencerminkan kebutuhan apa? Tadi kita ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini nomor 1 sampai 10 apa menurut ibu-ibu semua? Ya, Bu Devi. Tunggu, nanti kita bandingkan dari keempat kebutuhannya. Udah semua ada ditunggu. Ya, dihitung dulu. Iya, itu 1 sampai 10 berapa di kolom pertama, 11 sampai 20 berapa di kolom kedua, 21 sampai 30 di kolom ketiga, 31 sampai 40 di kolom keempat. Nah, totalnya tidak. Kita udah dijumlahkan. Kita jawab lagi pertanyaan yang 1, 2, 3. Ya, itu yang sering bilang tadi. 1 sampai 10 berapa jumlahnya sama Mbak Mi? Jumlah yang sudah dilingkari tadi. 1 sampai 10 dulu. Nah, angkanya. Iya, pertanyaan nomor 1 sampai 10 berapa jumlahnya? Pertanyaannya yang pertama, menurut Anda pertanyaan nomor 1 sampai 10 mencerminkan kebutuhan apa? Jadi 1 sampai 10 menurut kita kebutuhan apa yang ada di kuesionernya? Tadi ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, termasuk kemana, Bu? Nah, kasih sayang atau rasa diterima. Masih asik menghitung ibu yang lain. 11 sampai 20. Semakin tinggi angkanya berarti semakin sudah terpenuhi, berarti kebutuhan dibutuhkan kebutuhan dasar manusianya. Karena poin tertingginya 5. Berarti satu kebutuhan 10 1 sampai 10 itu kan poin tertingginya 50 kalau 5 semuanya. 50. Udah ibu semua? Belum. Nah, kita yang cari 1 sampai 10 menurut kita itu apa? Ya, setuju semuanya. 1 sampai 10 adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. 11 sampai 20, saya tidak suka membuat kesalahan. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Saya tidak suka perubahan. Oke, Bu Devi, kebebasan. Yang lain? Bu Biza, penguasaan. Mana yang tepat, penguasaan kah atau kebebasan kah? Bu Yosa, kebebasan. Bu Ami masih menghitung. Ibu, penguasaan. Ibu Liza, yang 11 sampai 20 dulu, Bu. Kebebasan dan kesenangan. Tadi ada 3, penguasaan. Yang tadi pertama Bu Ami nomor 1 sampai 10. Nah, ya, kita cek jawaban nomor 1 dulu. Pertanyaan nomor 1. 1 sampai 10 tadi kasih sayang dan rasa diterima. Setuju Bu Ami? Pertanyaan nomor 1 sampai 10 merupakan pertanyaan untuk kebutuhan atas kasih sayang dan rasa diterima. Ya, setuju kita semua untuk pertanyaan 1 dan sampai 10.
Pertanyaan 11 sampai 20 tadi ada beberapa pendapat. Ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Kita lihat lagi tadi pengertian yang penguasaan ini. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Nah, coba kita lihat pertanyaannya tadi. Saya tidak suka perubahan, saya ingin ruang kerja atau meja kerja saya rapi. Di sini kita ingin menguasai sepertinya. Dari 11 sampai 20, kita lihat pertanyaan-pertanyaannya. Saya suka menjadi benar, saya suka menyelenggarakan aktivitas. Jadi yang 11 sampai 20 merupakan kebutuhan penguasaan. Lanjut 21 sampai 30. Menurut ibu-ibu semua, kebutuhan apa itu yang dijelaskan di sana? Saya suka memiliki pilihan, saya adalah orang yang aktif. Iya. Yang 11, 21 sampai 30 merupakan kebutuhan akan kebebasan. Ya. Saya ingin bebas, saya tidak suka disuruh-suruh katanya. Berarti kan kita ingin bebas. 31 sampai 40. Ya, benar sekali. Yang terakhir ini adalah kesenangan. Nah, dari keempat kebutuhan ini, mana dari ibu-ibu semua yang paling tinggi? Paling tinggi. Mungkin pasti berbeda-beda karena sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ada mungkin kebutuhan penguasaannya yang tinggi hari ini. Ada yang kebutuhan kebebasannya yang tinggi. Bu Ami, mana yang paling tinggi Bu Ami? Kasih sayang. Bu Ami, berarti kasih sayangnya sudah terpenuhi. Yang paling rendah, mana yang perlu kita tingkat kebutuhan yang bebas? Ah, berarti Bu Liza belum bebas. Masih dalam tekanan. Belum bebas. Belum merdeka. Kasih sayang tertinggi. Belona juga sudah mendapatkan kasih sayang. Paling rendah kesenangan. Kesenangan. Bu Ami belum senang. Sayang sudah tapi belum senang. Kenapa? Bu Lena juga kebebasan. Bu Devi yang tertinggi kebebasan. Bu Devi sudah bebas. Yang terendah kasih sayang lah. Betul, kasih sayang Bu Devi. Berarti sesuai kondisi ya Bu Devi. Ibu kepala yang tertinggi jangan sama dengan Bu Devi. Paling tinggi rasa kasih sayang terus diterima. Nah, dan kuesioner ini Aprilia yang mana? Yang paling tinggi. Yang paling tinggi kasih sayang. Udah mendapatkan kasih sayang yang paling rendah kebebasan. Ternyata kita semua banyak yang belum bebas. Nah, jadi ini gambaran ini bisa kita berikan juga kepada siswa kita. Jadi kita bisa memetakan kebutuhan mana bagi peserta didik kita yang saat itu yang dibutuhkannya. Mungkin saja mereka butuh kasih sayang, butuh kebebasan, butuh kesenangan. Nah, di sini kita bisa menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid kita. Dan ini tujuannya kita membuat kuesioner ini. Bisa kita gunakan untuk murid kita ini, Bu. Kita gunakan ini untuk memetakan kebutuhan mana yang dia butuhkan. Mungkin pertanyaannya tidak akan sebanyak ini. Mungkin bisa kita ambil beberapa jika kita ingin melakukan tes diagnostik di awal pembelajaran, kebutuhan mana yang dia perlukan. Untuk kita memetakan kebutuhannya. Nah, kita lanjutkan ya, ibu-ibu semua. Ya, ada azan. Kita tunggu azan sebentar.
Nah, kita lanjutkan ya Ibu. Motivasi yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi dari perilaku kita. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik inilah yang akan kita munculkan dari murid-murid kita. Mereka sudah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, bukan karena adanya hukuman, bukan juga karena adanya penghargaan. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada dua, yang pertama hukuman, yang kedua penghargaan. Jadi disiplin dengan hukuman dan penghargaan ini termasuk konsep disiplin identitasnya gagal. Kita lihat, hukuman ini nantinya akan membuat murid kita tersakiti, tidak nyaman, murid akan merasa takut, atau terpaksa, kemudian murid juga menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Ini yang hukuman. Sedangkan penghargaan di sini tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan atau sifat diri. Nanti temannya dikasih, dia di belakang tidak dikasih. Atau kita puji temannya salah satu, yang lainnya tidak kita puji. Jadi akan menimbulkan sifat diri dan merusak hubungannya sesama temannya. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Nah, kalau kita sudah beri penghargaan, mereka sudah cukup sampai di situ saja. Tidak akan ada keluar lagi kreativitas yang lainnya. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah, makanya di saat ini kita sudah tidak ada ranking, tapi kita menonjolkan minat dan bakat dari siswa kita. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Dengan penghargaan, mereka merasa tidak dihargai. Jika mereka tidak mendapatkan penghargaan, berarti mereka merasa dirinya tidak dihargai. Jadi ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Berikut konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, disiplin mana yang sukses? Itu konsekuensi dan restitusi. Yang manakah dia yang konsekuensi? Penguatan jarak pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi ini seperti jika kita sudah membuat keyakinan kelas, kemudian mereka melanggar dan sudah kita sepakati dengan murid-murid kita, berarti itu termasuk konsekuensi. Yang kedua, yang konsep disiplin yang identitas sukses yaitu restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol sendiri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, coba kita lihat video tentang konsep disiplin dengan identitas gagal.
Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macam kau? Nunggu. Dan kau Kayla, jangkel gara-gara kau kita semua itu tidak belajar. Dan kau ini tutup saja bu. Sudah. Jangan lagi yang mental. Kayla di situ. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Oh, suka terlambat. Tidak usah banyak alasan. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat sih. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira dia tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena aku tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Jangan terlambat mau lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa bu? Kami ini di kondisi itu hari ini saya sudah terlambat. Kenapa kok saat terlambat dari malam kemarin kok tidak masuk? Kayla, jelaskan kok. Jangan kok. Kayla. Maafkan tak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena rumahku udah mau digarap. Harus keantar ke rumah sakit sebelum sekolah. Hari kedua, terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suatu makan dulu mamaku berisi di sekolah. Hari ketiga kemarin, saya nggak masuk sekolah. Gini mamaku. Kami ya bagde ya Allah. Disuruh nanya. Ditanya ada itu kan. Buat ini makan orang.
ternyata videonya mengandung bawang. Nah, pada video ini mungkin ada ibu yang mau berkomentar. Terima kasih Ibu Sri. Memang dari video tadi membuat kita sadar kalau bagaimanapun salahnya anak kita tidak boleh menghukumnya langsung. Berarti kita harus menanyakan betul kenapa dan mengapa dia berbuat jahat, terlambat, atau tidak masuk sekolah. Jadi kita seorang guru memang harus profesional sekali untuk menghadapi anak-anak kita, apalagi di zaman sekarang yang IT lebih cepat berkembang. Maka memang kita harus menyadari, harus bisa juga memilah. Yang namanya kita manusia kan di rumah punya masalah, kadang-kadang berarti kita harus bisa memilah-milah ini keadaan di rumah harus kita tinggalkan di rumah. Kalau kita menghadapi di sekolah, ya keadaan di sekolah yang kita bawakan, karena keadaan ini bisa membuat kita belajar atau menambah ilmu kita juga dari melihat video tadi, bahwa anak-anak ini memang semuanya butuh kasih sayang, butuh ditanya, dan butuh motivasi dari kita. Cuma itu menurut kami Bu Sri. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Bu Liza, benar sekali. Jadi di sini merupakan konsep disiplin yang gagal tadi. Kita tahu di sana terlihat di dalam video itu tanpa menanya, tanpa bertanya sedikit pun langsung dijudge, langsung dihukum. Tidak ada sedikit pun pertanyaan apakah kenapa dan bagaimana. Dan mungkin ini yang perlu kita rubah. Betul sekali juga kata Bu Liza tadi. Kita punya masalah masing-masing, kita punya permasalahan di rumah, di sekolah, dan dimanapun. Tapi pada saat kita menghadapi murid kita menghadapi siswa kita lepaskan semuanya permasalahan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa menghadapi murid kita ini dengan betul-betul tanpa ada rasa beban. Jadi kemudian bisa penuhi. Lanjutkan sedikit lagi Pak Ibu. Satu lagi, ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaannya di sini ada contoh kasus siswa sering tidak membuat PR. Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusinya. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ini contohnya. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita kuis sedikit, mungkin bisa klik linknya di grup kita masing-masing.
semua silakan klik link yang sudah ada di grup. Sudah masuk link quizisnya, Ibu? Klik mulai. Sudah ada yang masuk? Nah, ya. Mulai. Dari satu peserta, Ibu. 2, email. Sudah ada 4 orang, 5 orang. Karena ada 2 pilihan saja antara hukuman dan konsekuensi. Bahasa Inggris sama coba nih. Oh, yang ini salah sih. Apa aja Pak? Enggak, tadi yang di gue dia pagi media cetak. Yang bilang ini. Balik sih. Sementara Aprilia dengan kelas tinggi sama Ibu Sri Maida. Satu tahun dia ini enggak. Untuk semua sepertinya Aprilia paham dengan materi sepertinya. Mahasiswa baru tamat masih fresh ya dia. Yang merah salah Ibu. Ini lagi loading. Kita akan bingung dengan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Pada saat kami mencoba juga banyak yang salah pada awal-awalnya. Ini betul semua. Cepat Aprilia. Salah. Kesimak. Awak mencolia peringkat ini. Pacu-pacu. Bu Nandanya dapat kunci di Google nya. Iya, kunci. Yang merah salah. Yang merah salah. Ini yang di mana ada ini? Ada merah salah juga. Oh iya merah. Irfan ini, beda Irfan ini. Ini kalau organisasi ini wah gitu.
Organisasi Widyawati. Yang pertama itu Organisasi Widyawati. Megawati. Salah makan. kita masih berusaha. Sama Bu Ami lagi. Bu Ami lagi. Jawab aja hukuman sadun ini batuan ini. Badan ini. Dak wan jadi ko aja lah. Belajar. Yang keluar loh, Putri. 14 soalnya, Putri. Kami? Lihat Irian. Semua selesai. Nah, ini dia. Dia Aprilia betul 13 dari 14 soal. Ya, ini kemarin keyakinan kelas yang kamu buat di kelas 5, saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja bersama dan saling membantu dan gotong royong, selalu bersikap positif, menjaga kebersihan lingkungan, meminta maaf dan berterima kasih, selalu disiplin dalam setiap kegiatan. Jadi semua keyakinan kelas ini kita buat dalam kalimat-kalimat positif. Nah, ini dokumentasinya kemarin kami membuat keyakinan kelas di kelas 5. Ciri-ciri keyakinan kelas diantaranya lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan itu kan benar-benar ditentukan apanya. Kalau keyakinan kelas ini berupa kalimat-kalimat positif dia. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat peraturan. Terakhir ini segitiga restitusi, yaitu ada tiga kegiatan dalam segitiga restitusi, 3 bagian. Yang pertama menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua validasi tindakan yang salah, jadi semua perilaku ini memiliki alasan. Yang ketiga menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada anak kita. Contohnya terlambat tadi, bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya bukan dengan hukuman dan konsekuensi, tapi melalui restitusi. Jadi kita di restitusi ini untuk mencarikan solusinya, bukan untuk menghukum dan memberikan konsekuensi kepada mereka. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi ini sudah diterapkan dan dipraktekkan. Boleh nanti dilihat di YouTube saya dan di like dan subscribe nantinya. Terakhir kesimpulan. Nah, dalam penerapan budaya positif dan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana berjalan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi ada posisi-posisi kontrol kita. Ini 5 posisi kontrol: restitusi, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dan posisi manajer inilah yang kita harapkan ada pada diri kita semua. Nah, demikianlah mungkin pemaparan sehari ini. Semoga bermanfaat. Banyak salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih pada Ibu calon guru penggerak SD Negeri 19. Mudah-mudahan apa yang diberikan beliau tadi hendaknya bisa kita pahami dan kita terapkan di sekolah kita SD Negeri 19 supaya tumbuh. Demikianlah rangkaian acara kita hari ini.
Dan saya sudahi dengan sebuah pantun dari Pasaman ke Malampah. Nampak batang berdarak-darak, hariko sangatlah indah, basuo juguru pinggera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, permisi Bu, saya terlambat. Ya, Sari silakan masuk. Baiklah, Nana Ibu, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita sambung lagi setelah jam istirahat ya. Dan Sari, temui Ibu sebelum jam istirahat ya. Ya Bu. Ya Sari tahu kenapa Sari Ibu suruh temui Ibu sebelum jam istirahat? Kira-kira kenapa? Saya sering datang terlambat, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa Ai sering datang terlambat? Saya tidur kemalaman, Bu, karena ibu saya membuat jualan untuk dijual pagi. Dan saya menjaga adik malam hari. Jadi Sari terlambat karena tidurnya kemalaman, membantu ibu yang berjualan ya. Itu merupakan kerjaan yang sangat bagus. Ibu senang sekali Sari selalu membantu ibu. Jika ibu menjadi Sari pun, ibu akan melakukan hal yang sama. Namun, apakah menurut Sari keterlambatan Sari yang sering kali itu terjadi, apakah itu bagus? Sari ingat gak kita sudah bikin keyakinan kelas? Menurut Sari, keyakinan kelas yang mana yang telah Sari langgar? Ya, Bu, Sari ingat tentang kedisiplinan. Kira-kira Sari mau nggak merubah yang kebiasaan terlambat ini? Menurut Sari, apa yang harus Sari lakukan agar Sari tidak terlambat lagi? Saya akan mengajak adik saya tidur lebih cepat dan tidak tidur kelamaan dan tidak terlambat datang ke sekolah. Baiklah Sari, Ibu yakin Sari ingat dengan keyakinan kelas kita. Jadi Ibu harap Sari dapat menjaga komitmen dengan dan kesepakatan keyakinan kelas kita. Semoga kedepannya Sari tidak terlambat lagi. Terima kasih ya. Sari silakan Sari istirahat.
aku berkelahi. Benarkah itu? Ya Bu, Viola tadi menertawakan nama orang tua saya. Apakah benar yang dikatakan Zahra tadi, Viola? Ya Bu. Zahra, apa yang Zahra lakukan setelah Viola menertawakan Zahra tadi? Saya memukul Viola karena satu atau 3 kali Viola menertawakan nama orang tua saya. Ya. Seandainya ibu menjadi Zahra pun mungkin ibu akan melakukan hal yang sama, dan alhamdulillah Zahra tidak melakukan hal yang lebih jauh lagi dari. Baiklah Viola, kita sudah membuat keyakinan kelas. Sekarang keyakinan kelas mana yang sudah Viola langgar? Ya Bu, saya tahu bahwa harusnya keyakinan kelas kita adalah saling. Ya, ibu senang Viola sudah tahu keyakinan kelas mana yang Viola langgar, bahwasanya kita saling menghormati di dalam kelas. Nah, selanjutnya apa yang harus Viola lakukan setelah itu? Saya akan meminta maaf kepada Zahra, Bu. Nah, sekarang silakan Viola minta maaf kepada Zahra. Zahra, minta maaf. Ya. Nah, ibu harapkan setelah ini tidak ada lagi kejadian yang seperti ini terulang lagi. Jadi ibu harapkan anak-anak ibu, Zahra dan Viola tetap meyakini keyakinan kelas kita. Terima kasih Viola, terima kasih Zahra sudah minum. Nama saya Sari Ulfa Zakia. Saya duduk di kelas 5 di SD 19 Payakumbuh. Saya berterima kasih kepada Ibu Sri yang telah mengingatkan saya tentang keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Saya berjanji saya tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Terima kasih Ibu Sri. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Turiza. Terima kasih kepada Bu Sri yang sudah mengingatkan kami tentang keyakinan kelas yang telah kami langgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosa Karina, guru kelas 4 di SD 19 Payakumbuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tanggapan dari kegiatan diseminasi aksi nyata modul budaya positif yang telah dilakukan oleh Ibu Sri Marwita, guru CGP Angkatan 8 Kota Payakumbuh. Alhamdulillah dari kegiatan ini saya sangat termotivasi untuk mengembangkan budaya positif di sekolah saya, terutama dalam kelas saya saat proses belajar mengajar, karena sesuai dengan yang dipaparkan oleh rekan saya Ibu Sri Marwita bahwa seorang guru hendaknya mampu menjadi manajer di kelasnya masing-masing. Harapan saya untuk rekan saya Sri Marwita, semoga Ibu Sri Marwita senantiasa memberikan motivasi kepada kami, terutama saya, sesuai dengan moto guru penggerak, yaitu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam sukses selalu untuk Ibu Sri Marwita. Sekian tanggapan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mailiza dari SD Negeri 19 Payakumbuh akan memberikan sedikit tanggapan terhadap pelaksanaan diseminasi aksi nyata budaya positif oleh Ibu Sri Marwita yang telah dilaksanakan sebentar ini. Saya merasa appreciate sekali bahwa penerapan budaya positif di sekolah sangat menarik perhatian saya. Saya berharap dengan kegiatan ini dapat mempraktikkan posisi manajer bagi murid saya dan penerapan segitiga restitusi sebagai salah satu cara
untuk menyelesaikan masalah ketika murid bermasalah. Semoga Ibu Sri Marwita selalu berbagi praktik baik untuk kemajuan kompetensi guru di SD Negeri 19 Payakumbuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.